Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Dalam Yesus, saya luar biasa, dahsyat, 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 semangat, 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 Haleluya. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami menaikkan setiap ucapan syukur di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang rindu akan Engkau Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu Tuhan, Engkau dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap kami yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap teman-teman kami yang saat ini masih belum datang. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan menyerahkan ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan syukur kita. Kita katakan bahwa Bapa Engkau sungguh baik.
Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini, di mana Engkau kembali memberi kesempatan kami untuk benar-benar mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, mengerti metode atau cara Engkau untuk benar-benar bisa intim dengan kami, ya Tuhan, dan kami bisa menerima Engkau sebagai hidup kami atau hayat kami, yang kemudian kami bisa hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, yaitu seperti saat Engkau hidup di dunia, ya Bapa. Engkau selalu bersandar kepada Bapa Surgawi, dan kami pun sekarang bersandar selalu ke dalam Engkau, ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami membuka hati kami, singkapkanlah ya Tuhan, sehingga kami benar-benar bisa menikmati persekutuan yang hidup dan yang intim dengan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap membuka hati kami, yang percaya dan siap katakan amin. Ya, shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi akan saya ulangi, ya saudara. Pagi hari ini saya akan mengulang, ya. Dan ini sebetulnya sudah berulang-ulang diulang, ya. Karena tanpa pengertian yang benar tentang pengajaran ini, kita nggak akan pernah dewasa dalam Kristus, nggak pernah hidup berkemenangan, nggak pernah hidup dalam kelimpahan, ya. Tetapi selalu dikelilingi oleh tekanan-tekanan lingkungan, jadi kalah terus akhirnya. Ya, jadi pagi hari ini akan kembali saya ulang, ya, supaya kita semua yang telah percaya dalam arti telah lahir baru, ya, dan siap untuk bertumbuh. Nah, perhatikan baik, ya. Kalau tidak, kita akan memang sudah lahir baru, sudah percaya dan lahir baru, tapi belum tentu belum dewasa. Dengan kata lain, belum tentu kita hidup dalam berkemenangan, dalam kelimpahan, dalam sukacita, dalam damai sejahtera, ya. Dan selalu hidup dalam tekanan lingkungan, saudara, kalau kita kalah. Ya, jadi kita mulai begini, saudara. Ya. Yang pertama-tama harus kita sadari, saudara, ya. Apa yang kita percayai yang dalam hal ini adalah kekristenan, adalah metodenya Tuhan beda sekali dengan metode agama yang lain atau kepercayaan lain, ya. Kepercayaan kita, ya, adalah bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, ya, manusia mati rohaninya, ya, alias putus hubungan dengan Bapa Surgawi kita. Nah, kita ini adalah turunan dari Adam yang telah jatuh itu. Jadi kita mengenal istilah dosa asal. Makanya sejak kecil, walaupun belum sekolah atau belum, ya masih sekolah lah mungkin, ya, masih belum sekolah, sudah ngerti istilah rebutan, ya, istilah nakal, ya, walaupun secara otak mungkin mereka belum ngerti, tapi masih bisa iri, ya, mungkin kakaknya iri dengan adiknya, ya, padahal baru 2-3 tahun bisa iri, saudara, ya. Minta diperhatikan sama orang tuanya, ya, tanda-tandanya begitu. Itu memang asalnya sudah begitu, awalnya memang dari Adam yang pertama yang telah jatuh dalam dosa. Nah, biasanya manusia itu setelah dewasa, dididik, sadar bahwa dia nggak benar, maka dia berusaha dengan kekuatan sendiri untuk melakukan kebaikan, ya, dengan etika, dengan tata krama, supaya kita hidup baik, hidup sosial, murah hati, penuh kasih dan sebagainya. Tetapi dalam prakteknya nggak mungkin bisa, saudara. Ya, semua gerakan manusia yang telah jatuh dalam dosa itu ujung-ujungnya untuk diri sendiri.
Ya, memang dia bisa memberikan uangnya, ya, tetapi dia menikmati pemberian itu. Wah, saya sudah sosial, ya, saya sudah murah hati, saya sudah membantu itu. Wah, itu jaya itu apa? Makmur sekarang karena saya yang membantu. Ya. Kamu dulu melarat, saya modali, misalkan, gitu. Sekarang kamu maju. Nah, kamu harus ingat, walaupun saya nggak narik uang saya, bantuan saya, tetapi kamu harus ingat terus jasa saya. Nah, kembali lagi dinikmati oleh diri sendiri. Nah, contohnya begitu. Nah, ini nggak bisa, saudara, tanpa Kristus ya nanti yang akan kita belajar. Nggak mungkin bisa pasti seperti itu manusia. Ya, ingat terus jasa yang telah kita berikan kepada orang itu, ya, dan lainnya, ya. Nah, kekristenan ini berubah, saudara, diganti caranya karena Tuhan ngerti nggak mungkin bisa, ya. Maka dia melalui Yesus Kristus turun ke dunia, ya, menebus dosa manusia di atas kayu salib dengan darahnya, ya. Jelas ya, menebus dengan salibnya itu di atas kayu disalib, dia menebus dosa seisi dunia, saudara. Ya, jadi seisi dunia telah ditebus oleh darah Kristus, ya, 2000 tahun yang lalu. Hanya perlu dicatat, ya, kita ini percaya nggak akan karyanya di kayu salib? Syaratnya hanya percaya, tidak perlu bayar apapun, ya. Tidak mampu kita bayar, tapi syaratnya hanya percaya, ya. Jadi kita ini sudah mau kumpul di sini, anggaplah sudah percaya semua bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib telah menebus dosaku karena aku percaya, ya. Dan kalau benar-benar percaya yang dimaksud Tuhan, bukan percaya hanya di mulut, ya. Memang mulut mengaku, tetapi dasar hatinya lah yang penting sekali, ya. Disebutkan barang siapa menerima, ya, menerima Yesus Kristus sebagai penebus dosa yang mati di kayu salib, maka dia akan diangkat sebagai anak Allah, ya, diberi hak sebagai anak Allah, ya, dan dia bisa melihat kerajaan Allah, ya, dan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kalau dibaca jelas namanya percaya itu ada satu pengalaman, bukan hanya di mulut. Jadi orang bisa katakan percaya saben tahun bisa ke gereja, tidak jaminan dia sudah lahir baru. Tandanya lahir baru apa? Dia benar-benar menerima, amin, ya. Roh Allah, Roh Kudus masuk ke dalam hatiku, ya. Dan aku bisa melihat kerajaan Allah, melihat keindahan Kristus, melihat segala sesuatu, ya, dari kacamata Tuhan. Jadi iman kita diperhidupkan. Nah, ini penting sekali, saudara, ya. Kalau belum lahir baru nggak bisa, ya. Mendengar firman pun mendengar secara telinga, tetapi secara rohani tuli, saudara, nggak ngerti, bingung terus, ya. Nah, kalau diantara kita di sini ada yang seperti itu, mintalah dengan sungguh-sungguh, Tuhan, mohon Tuhan, ya, dicelikanlah mata rohaniku dan kemampuanku untuk melangkah masuk dalam kerajaan-Mu itu, ya. Dan itulah yang namanya orang telah lahir baru, saudara, ya. Nah, untuk itu, untuk bisa lahir baru itu, makanya karya Kristus tidak cukup mati di kayu salib menebus dosa kita, tidak cukup, saudara. Dia juga bangkit dari kematian, mengalahkan maut, ya. Dan sekarang
ada di dalam hati kita masing-masing. Amin. Ini penting ini. Ada Roh Allah, ya, Roh Kudus, ya, yang ada di dalam hatiku. Ya. Aku sudah menjadi anak Allah. Aku bersyukur sekali, ya, dengan adanya Dia di dalam aku di dalam Dia. Segala sesuatu yang Dia punyai, yang telah Dia lakukan di kayu salib, adalah aku punyai juga, karena Dia ada di dalam aku. Ya. Itu semua karena kasih Bapa yang demikian luar biasa, mengutus, ya, Kristus ke dunia, mati di kayu salib, bangkit, dan sekarang ada di dalam aku. Nah, bersamaan dengan saat percaya ini, saudara, ya, nanti saudara bisa baca di Roma 6 ayat 1 sampai 14. Ya. Manusia lama kita yang lama telah mati, dan manusia baru dalam Kristus telah hidup. Ya, jadi kita ini manusia rohani, saudara. Ya. Itu ada di 1 Timotius 6 ayat 11. Hai manusia rohani. Kita ini manusia rohani, manusia yang dimana Adam yang pertama telah diganti oleh Kristus, oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Ya. Bukan berusaha berubah, saudara, tetapi nikmatilah persekutuan itu, maka akan menghasilkan suatu langkah yang berubah. Ya, ini penting. Ya. Bukan melalui Roh Kudus, aku mohon berubah, diubah oleh Roh Kudus. Bukan. Melalui persekutuan yang benar. Ya. Dengan iman itu tadi, ya, masuk ke dalam kerajaannya, siap taat, aku menghasilkan tindakan yang berubah. Jadi secara luar orang itu berubah. Ya. Kelihatan, saudara, ya. Kristen yang hanya Kristen-Kristenan, atau Kristen yang sudah lahir baru tapi tanpa pertumbuhan, itu berbeda sekali dengan kekristenan yang sudah dewasa. Dalam pengertian ya sudah lahir baru bisa dewasa. Jadi kekristenan ini adalah bukan berusaha untuk diubah atau berubah, tetapi nikmatilah, hayatilah, ya, segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan di kayu salib, dan bersyukur dan nikmati persekutuan itu yang dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita, dan kita berserah kepada Dia untuk Dia melakukan sesuatu melalui langkah kita, memandang sesuatu melalui mata kita, mendengar sesuatu melalui telinga kita, dan merasakan sesuatu dengan indera perasa kita, mengecap segala sesuatu dengan indera pengecap kita. Tetapi Dia sebetulnya yang menggunakan kita, ya, bukan kita. Kalau kita kecuali tentang fisik, ya, misalkan kita makan nasi dengan lauk yang keasinan, ya apa aja, itu indera fisik, ya. Tetapi dalam menghadapi hidup ini harus mengizinkan Dia untuk terekspresikan, ya, memakai indera kita. Nah, istilahnya itu hidup dalam iman, saudara, ya, berserah, ya, puncaknya seperti itu. Ya. Nah, di dalam beberapa pengalaman, ya, pengalaman orang-orang Kristen yang sudah lahir baru dan sudah mulai bertumbuh, sering terjadi keadaan tersebut, ya, kadang-kadang terjadi, kadang-kadang tidak. Jadi istilahnya imannya on off. Kalau pas nggak ada masalah, ya, dia bisa, ya, bersyukur, berterima kasih, memuji Tuhan, hidup senang, waduh damai Tuhan, aku bersyukur, ya, terhadap dunia ini semua kecil. Kekayaan itu kecil, kamu jauh lebih besar, nggak bisa dibatasi apapun.
itu semua karena darah Kristus, bisa bersyukur. Tetapi ya, apabila kita menghadapi masalah, baik itu ucapan orang, tindakan orang, atau kejahatan orang, ya, banyak ya, yang munculnya itu bukan Kristus ya, atau Roh Kudus yang ada di dalam kita, tetapi kedagingan kita dulu, panca indera kita dulu. Nah ini jatuh akhirnya, ya, jatuh pasti, kita jatuh. Jadi misalkan si A ngomong ya ke saya, kok nyinggung, lah yang muncul manusia lama dulu. Nah ini ya jatuh. Orang itu tidak hidup dalam posisi sebagai orang yang beriman. Yang seharusnya setiap saat adalah sadar bahwa hidupku bukan aku lagi. Manusia lamaku telah mati dan sekarang hidupku hidup baru. Punya hati baru, roh yang baru, ya, hati yang siap taat, roh yang selalu ingin persekutuan intim dengan Bapa. Ya, selalu sadar itu. Maka saat mendengar apapun, ya, yang muncul adalah perasaan Tuhan, telinga Tuhan, mata Tuhan. Ya, hebat sekali nanti saudara. Jadi waktu misalkan si A menyinggung saya, ya, kalau posisiku benar dalam Tuhan, yang muncul bukan marahnya atau tersinggungnya, ya, tetapi justru kasihnya yang muncul, kasih ilahinya ya, bukan kasih manusianya. Kristusnya yang muncul. Justru itu saya terenyuh tahu ya, hancur hati. Oh ini orang Kristen bisa begini. Itu karena dia sebetulnya belum mengerti makna menjadi orang Kristen sebenarnya. Ya. Aku yang sudah ngalami malah rindu ya, berdoa, rindu bersaksi kepada orang tersebut. Ya, ngerti ya maksudnya ya. Nah ini harus sampai seperti itu. Ya. Kalau si A itu nggak nyinggung saya, nggak marah, nggak nyinggung atau nggak ngecek atau nggak menghina saya, kasihnya saya ya wajar. Nah, ya saya mengasihi kepada semua. Tapi setelah orang itu ada salah satu orang gitu misalkan atau beberapa orang yang menyinggung atau menghina atau melecehkan dan sebagainya, yang muncul aneh secara dunia, munculnya kasih Kristus. Ya. Malah jadi waktu doa ingatnya orang itu terus. Ingat bukan kekinya, bukan sakit hatinya. Ingatnya ini Roh Kudusnya itu mengingatkan terus setiap hari. Ingat itu doakan ya, supaya itu kasihan orang itu ya. Sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun misalkan ya. Katanya percaya ya, kok bisa seperti itu terus. Itu semua karena dia belum masuk dalam kedewasaan, belum sesuai yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi dihina ya, yang muncul kasih, bukan kasih sendiri loh, ingat loh ya. Ini semua karena mengizinkan dan percaya aku telah mati, selanjutnya silahkan Kristus yang bekerja. Maka yang muncul adalah kasih. Nah, banyak saudara kita ini belum sampai di situ. Ya. Makanya ada kata-kata dulu, ya, waktu belum lahir baru, kalau saya marah seminggu bisa mutung. Ya. Belakangan saya sudah jadi orang Kristen, lumayanlah 3 hari. Ya, mogoknya 3 hari. Nah sekarang berapa hari ini saya mogoknya baru cuma sehari, berarti ada kemajuan gitu. Ya, jadi sebetulnya itu belum benar, itu masih etika saudara. Yang benar itu sebenarnya ya setiap saat ya ada suatu perubahan yang drastis saudara. Ya, suatu drastis karena ini penggantian saudara. Ya. Bukan berusaha baik, tapi mengganti Roh Kudus supaya mau beraktivitas, dipersilahkan
untuk bekerja. Jadi ada orang yang demikian kesaksiannya, ya. Saya sih sekarang sudah lumayan lah, ya. Kalau marah nggak begitu lama, ya. Atau kalau sedang menghadapi hal yang tidak enak, pertama ya ditanggapi agak ada sesuatunya. Nah, setelah jadi pikirannya, oh ya saya jadi orang Kristen, maka saya harus jangan seperti itu, ya. Saya harus menjadi saksi Kristus. Nah itu kebanyakannya ya sampai di situ. Nah, itu belum puncaknya, saudara. Puncaknya nggak pernah ngalami sadar diri, saudara. Selalu sadar Tuhan, ya, dilepas terus gitu loh. Ya, caranya gimana? Ya, saat-saat apapun, ya, setiap saat hati kita, roh kita ini harus selalu menikmati persekutuan kepada Dia, ya, dengan Dia, dan selalu ingat Roma 12 ayat 1, ya, hidupku bukan aku lagi, ya, ada penyerahan di situ, ya, ibadah sejati adalah mempersembahkan hidup tubuh dan tubuh kita kepada Kristus, ya, karena aku telah ditebus dengan darah yang mahal, ya, hidupku sekarang bukan aku lagi. Galatia 2 ayat 19 dan 20. Setiap langkah begitu, saudara. Jadi dihina ya nggak tersinggung, ya. Dipuji ya nggak merasa bangga, nggak pernah ingin menjadi pemimpin dan nggak pernah tersinggung menjadi anak buah. Sudah mati, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya. Itulah puncak kekristenan, saudara. Disitulah damai sejahtera yang melampaui segala akal akan kita nikmati. Ya. Jadi kalau saudara masih ingin dipuji, ingin dihargai, ingin jadi pemimpin, ingin jadi konglomerat, ya, dalam arti gairah situ ya, ya, saudara di hadapan Tuhan berarti belum percaya. Dalam arti belum sesuai percaya yang Dia kehendaki. Jadi yang namanya percaya yang sejati sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, renungan pagi hari ini saya dapatkan lewat beberapa hari yang lalu, ya. Saya mendapat kiriman itu. Judulnya sudah selesai dengan diri sendiri. Aku tanggapi, amin, benar ini kekristenan yang benar begini. Saudara pernah dapat judul itu dari saya? Ada yang baca? Direnungkan enggak? Nah, itu harus direnungkan. Sudah selesai dengan diri sendiri. Jadi ini penting, saudara. Kenapa kita bisa tersinggung, bisa dendam, dan bisa menjadikan dendam bisa menyakiti hati orang lain, ya, itu semua karena kita belum selesai dengan diri sendiri, ya. Istilahnya kita sebetulnya belum percaya firman. Firman mengatakan manusia lamanya telah mati, sekarang hidup baru dengan Kristus. Hidupku bukan aku lagi, Kristus yang hidup di dalam aku. Ada amin enggak? Amin kan? Nah, dijalankan enggak? Nah, kalau aminnya tidak dijalankan ya belum berlaku. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati dan tidak berguna. Ya, jadi ini penting sekali, ya. Penting sekali. Kalau enggak, kekristenan kita hanya apa? Maksudnya kalau keadaannya pas cocok ya haleluya, ya. Tetapi kalau pas tidak cocok haleluya, ya. Kelalen kabeh udah. Kedagingannya yang muncul, ya. Kayaknya ngalor ngidul nakaluan, ya. Roh Kudusnya entah kemana, ya. Kasihan juga orang tersebut, ya.
Karena bagaimanapun nanti Tuhan akan terus ngikuti supaya orang tersebut dewasa. Karena dia menghendaki kita dewasa sebetulnya. Jadi orang itu kalau yang sudah begitu, ya sudah lahir baru, ya sudah klik dengan Tuhan. Tapi kalau masih tidak dilanjutkan dengan hidup dipimpin roh, hidup dalam roh, maka hidupnya nggak akan sejahtera. Seperti orang dunia lagi. Ya, kasihan sekali orang itu, ya. Sepihak tidak suka dengan orang itu, pihak lain sebetulnya Roh Kudus menghendaki supaya kita berdoa. Ya. Inilah yang perlu kita perhatikan, ya. Kalau kita itu tadi sudah benar-benar dalam Tuhan, ya. Apapun yang kita dengar, ya, itu seperti kita, yaitu karena Roh Kudus itu yang nanggapi, ya, walaupun menyakiti, menghina atau apapun, seperti menembus, menabrak kapas yang lembut, ya. Dan munculnya adalah kasih. Jadi berdoanya bukan karena program saudara, tapi karena muncul, ya. Dan bukan karena anak sendiri jadi kenyang berdoanya, justru kenyangnya kepada orang-orang itu yang menyakiti kita, ya, teringat terus supaya diubah, ya, diganti dan menjalani hidup baru oleh Roh Kudus. Ya, ini penting sekali saudara, karena kita akan tidak bisa jatuh bangun terus, ya. Dan sebetulnya kita percayanya baru separuh kalau begitu. Baru menghargai darah Kristus, tapi tidak menghargai Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ya, tidak menghargai karena dia ada di dalam kita, tapi kita tidak mempersilahkan dia berkarya. Ya, tetap diikat, ya, tidak diizinkan untuk berkarya. Ya tidak menghargai, wong dia menghendakinya, dia berkarya melalui kita kok. Ya. Nah, kita hidup di dunia, saudara. Ya. Sebetulnya itu tujuan Tuhan itu setelah kita lahir baru, ya, itu Tuhan ingin sekali saat kita hidup di dunia itu, Dia melanjutkan hidupnya melalui kita. Ya. Melanjutkan hidupnya, ya. Dia ingin mengekspresikan kasihnya, kemurahannya, kebaikannya, ya, dan lain-lain melalui kita. Percaya nggak omongan ini? Sekarang kita buka, ya, 1 Yohanes 4 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia. Ya, sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia. Jadi sebetulnya itu kita sudah punya contoh, saudara, yaitu Yesus waktu hidup di dunia. Kita harus mencontoh Dia, tingkah lakunya. Mencontoh apa? Dulu pikiran saya, wah ini harusnya banyak melakukan mukjizat, kesembuhan, dan sebagainya. Ya kalau memang Tuhan memberi karunia begitu, ya silahkan, tidak apa-apa, pergunakanlah. Tetapi yang lebih esensi lagi adalah bahwa selama Dia hidup di dunia, Dia selalu bersandar kepada Bapa. Ya, berulang-ulang ya, waktu kul zaman dulu, kul di sini, berulang-ulang saya nulis, saya ngomong, ya, bahwa apapun yang Dia ajarkan, apapun yang Dia lakukan, apapun yang Dia katakan, itu selalu itu bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku, yang suruh mengajar begini, berulang-ulang. Sekarang kita buka salah satunya saja, ya. Nah, kita harus seperti itu, saudara. Jadi selalu ada persekutuan dengan Tuhan. Ya. Yohanes 5 ayat 19.
Yohanes 5 ayat 19. Ya, ketemu? Yuk kita baca. Ya, saya ingatkan lagi yang ikut kul waktu itu. 2, 3. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan suatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jelas? Ya, ini yang perlu diikuti. Ya, kalau masalah mukjizat itu nanti ada karunia tertentu. Ya. Sekarang tambah Yohanes 5 ayat 30. Ya, ketemu? Ayo baca. 2, 3. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa aku dengan hakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang Jelas? Ya, jadi waktu Yesus hidup di dunia itu ya berulang-ulang ini di belakang terus ya. Satu kali lagi Yohanes 6 ayat 30 ya, saya beri contoh 3 saja. 38. Dah. Ayo baca 2, 3. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya. Jadi dia sudah mati bagi diri sendiri nih. Ya. Dia sadar sekali segala sesuatu dari Allah Bapa yang mengutus dia. Ya. Dan banyak ya di belakangnya ini banyak Messi, banyak sekali. Nah, ini yang harus dipelajari benar dan harus diterapkan dalam hidup kita. Ya. Jadi orang seperti ini, contohnya ini saja, ya, supaya kita perhatikan ini. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi jelas dia mengakui dia sebagai hamba. Kalau dia melakukan kehendak Bapa dan yang diajarkan nggak mau percaya, ya, dia marah enggak? Ayo, bingung? Saya diutus oleh bos untuk nagih hutang. Ya, misalkan gitulah. Orang itu nggak mau bayar atau hanya mencicil. Saya marah enggak? Bingung kan? Harusnya nggak perlu marah. Yang penting saya sudah sesuai prosedur. Saya diutus bos untuk nagih hutang. Ya, saudara hanya bayar sebagian. Ya, usahakan dulu banyak. Tapi kalau enggak, itu semua adalah hubunganmu dengan bos saya. Yang penting saya sudah berusaha sungguh-sungguh untuk supaya sesuai dengan utusan bos saya untuk nagih. Saya sudah sampai dan sudah sungguh-sungguh. Kan mestinya begitu yang namanya pegawai kan. Tidak perlu, jangan gebrak-gebrak meja di situ. Malah bisa marah, malah kacau. Nah, kalau perlu telepon bos. Bos, ini sudah sampai. Ternyata dia hanya bayar separuh misalkan, nggak perlu marah. Nah ini, nggak perlu bededek, nggak perlu marah. Saya pernah ngalami di sini, saudara. Ya. Diajar kepada nggak bisa-bisa ya, lama-lama akunya muncul, saudara. Nah, berarti saya tidak sadar bahwa saya ini hanya utusan Allah. Kan begitu? Tuhan dah suka. Ya. Kamu utusanku. Yang penting jangan jemu-jemu ngajar terus. Ya. Sesuai apa yang aku kehendaki. Soal mereka nangkap tidak, itu urusanku, bukan urusanmu. Terus ajarkan. Ya. Karena ini memang tidak umum. Ya.
Zaman dia hidup pun banyak yang menolak. Ya. Apalagi sekarang, zaman dia mengajar pun banyak yang bubar. Ya, kalau ceritanya tentang mukjizat, ribuan orang percaya mengikuti aku. Setelah aku mengajar hal-hal yang rohani, yang dalam, bubar semua. Nah, sampai sekarang pun sama. Jadi, justru kamu salahnya ini, sadar diri di sini. Padahal harusnya sadar Tuhan. Aku hanya hamba-Mu, ya, bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, ya, tapi kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi keberhasilannya nggak perlu dipikirkan. Ya, kalau sekali kita mikir keberhasilan, berarti kita memikir diri sendiri. Nah, ya, jadi seperti Yesus hidup di dunia, demikian juga kita hidup di dunia ini, yaitu bukan aku lagi, tapi kalau dulu Yesus Bapa yang mengutus Dia, sekarang kita yang sudah punya Roh Kudus di sini sadar bukan aku lagi, tapi Roh Kudus, ya, yang ada di dalam aku. Mari persilahkan berkarya. Nah, itulah saudaraku, keindahan yang sejati dan puncak daripada apa yang dinamakan pengikut Kristus, ya, itu di situ. Ya. Saat itulah yang namanya apapun di dunia nggak bisa mengalahkan pengalaman-pengalaman ini. Ya. Dan ini bisa dinikmati oleh kita semua. Ya. Jadi jangan kecil hati. Ya. Belajar sungguh-sungguh, yang tidak tahu tanya, digayem, ya, masukkan dalam hati, ya, jangan dilawan, ya, jangan disangkal, ya. Ikuti terus, ya. Ikuti pribadi yang ada di dalam kita, yaitu Roh Kudus itu. Pasti kita akan sampai. Kalau enggak itu, yang salah bukan Tuhan. Tuhan sudah memberi sarana komplit, ya. Kita sendiri yang salah, ya. Karena mungkin pengajarannya, mungkin juga karena tidak niat, saudara. Ya, ini salah terus. Ya, mudah-mudahan dengan firman hari ini, ya, kita semua disadarkan, ya, ternyata di seberang sana masih ada sesuatu yang belum kita nikmati, belum kita hayati, belum kita alami, saudara. Ya, padahal Tuhan menghendaki seperti itu, ya, ada persekutuan intim. Ya. Jadi harusnya itu kita seperti Kristus. Ya. Demikian firman Tuhan, ya. Jadi belajar dari kehidupan Tuhan waktu hidup di dunia, ya. Pada suatu hari, ya, beberapa tahun yang lalu, ya, saya disingkapkan firman, saya sampai kaget, saudara. Ya. Ini sebagai penutup. Kamu membaca firman, yang dibaca fokusnya selalu bukan hanya kamu, semua orang, ya, kebanyakan semua, termasuk kamu, fokusnya selalu tentang kedahsyatanku melakukan mukjizat. Ya enggak salah, memang aku bisa melakukan mukjizat, tetapi buka pelajari firman. Yang lebih dahsyat lagi adalah aku mampu tetapi tidak melakukan. Karena aku hanya akan melakukan sesuai kehendak Bapa. Wah, saya kaget loh. Setelah dibaca, ditandani pakai stabilo, kata-kata yang harusnya dia mampu, tapi dia nggak mau melakukan. Karena dia bersandar kepada Bapa. Ternyata berkali-kali, banyak sekali. Ya. Salah satu puncaknya yang saya dibukakan waktu itu adalah waktu mau ditangkap di Getsemani. Waktu Petrus menebas telinga prajurit itu, Tuhan ngomong, sarungkan pedangmu, Petrus. Apa dikiranya saya nggak bisa lepas
dari kejadian ini dengan memanggil 12 legiun malaikat, ya, tapi saya nggak mau. Karena saya hanya mentaati Bapa. Oleh keadaan inilah yang Tuhan Bapa kehendaki aku menerima kejadian ini. Saya lebih baik taat daripada melakukan mukjizat. Ya, jadi waktu Yesus diangkat menjadi dipaksa, ya, satu-satunya orang yang saya baca ini, ada orang jadi raja itu dipaksa dan tidak mau, saudara. Biasanya pada rebutan. Dia nggak mau. Saya datang ke dunia bukan menjadi raja dunia, tapi aku akan mengabarkan kerajaan surga. Dia nggak mau menjadi raja. Dan ada beberapa. Waktu dia lapar, batu bisa dirubah menjadi roti, tapi dia nggak mau. Dan lain-lain sebagainya lah, banyak. Itu semua karena Yesus telah selesai dengan dirinya. Ya, padahal dia bisa, tapi enggak. Nah, kita pun perlu memperhatikan itu. Oke, demikian firman Tuhan. Ya, mari kita tutup Alkitab kita. Kita renungkan firman ini baik-baik, ya saudaraku. Ya, baik bagi yang belum lahir baru, berdoalah, ya, bukakan hati, ya, berdoa sama Tuhan supaya mengalami lahir baru, ya. Atau yang sudah lahir baru tapi nggak ada pertumbuhan, ya berdoa sama Roh Kudus, ya. Mohon aku lebih lagi disingkapkan bagaimana menjalani kekristenan untuk dewasa. Atau yang anggaplah sudah dewasa tapi sekali-kali jatuh, ya mulai berdoa lebih sungguh-sungguh. Bahwa segala sesuatu yang saya alami yang tidak enak, ya, yang menyinggung, yang ini, yang itu semua adalah anugerah, ya, yang terselubung. Karena dengan dasar itulah maka aku memberi kesempatan untuk engkau berkarya melalui aku, dan semakin aku terkagum-kagum kepada engkau. Ya, jadi dalam segala situasi dan keadaan adanya itu positif kalau bersama Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang baik, ya. Nah, itulah yang di Galatia 5 ayat 16 disebutkan, ya, hal-hal lahiriah tidak berguna, ya. Di situ disebutkan masalah sunat tidak ada gunanya. Yang penting terutama dan utama adalah iman yang berdasarkan kasih Allah. Ini yang maksudnya tadi, iman yang berdasarkan kasih Allah. Apapun yang terjadi selalu saya nangkapinya positif. Justru disinilah saya diberi kesempatan mau melakukan caraku sendiri, apa mau serahkan diriku kepada Roh Kudus yang ada di dalam aku. Kalau kita serahkan, maka kita akan mendapat damai, sukacita, melampaui segala akal. Ya, amin untuk firman Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Ya, mungkin ada sebagian yang tidak masuk akal, nggak mudeng dengan pengajaran ini. Nggak apa-apa, berdoa saja sama Tuhan, minta disingkapkan. Ya, kita berdoa. Syukur dan terima kasih untuk apa yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini, ya Tuhan. Mohon Kau terus memeteraikan firman ini dalam hati kami masing-masing, dan singkapkanlah lebih lanjut apa yang Kau kehendaki melalui firman-Mu pagi hari ini, ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus yang hidup di dalam kami akan terus menuntun membimbing kami. Dan kami berserah kepada Engkau, ya Roh Kudus, karena tanpa penyerahan Engkau tidak bisa bekerja dalam hidup kami, tidak maksimal. Dan sebetulnya lah itu tujuan Engkau turun ke dunia, menggantikan manusia lama kita yang telah putus hubungan dengan Bapa. Sekarang melalui Roh Kudus-Mu, Engkau ada di dalam kami.
Itu sungguh kami bersyukur, berterima kasih. Untuk itu ya Tuhan, selanjutnya kami akan menutup persekutuan ibadah pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing dengan damai sejahtera yang dari Engkau. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima kasih Allah yang melimpah dalam hidup kita, dan telah menerima kasih karunia Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya telah menerimanya dan selalu menikmati persekutuan tersebut, katakan dengan iman, amin.